Kita akan buka firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ada satu waktu setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga, ada waktu zaman dari para rasul, di mana terjadi kebangunan rohani yang sangat besar pada waktu itu di zaman Kisah Para Rasul. Ya, dan rasul-rasul ini melayani Tuhan dengan luar biasa, murid-murid Tuhan melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan pada akhirnya pada waktu itu jumlah mereka semakin bertambah. Sekali Petrus berkhotbah pada waktu itu disebutkan berapa orang ribu bertobat? 3.000. Pada waktu itu jumlah mereka semakin banyak dan semakin banyak. Dan kemudian ketika pelayanan mereka semakin membesar saudaraku. Yang dimulai dari Kristus, kemudian 12 murid, ya ada 70 murid, ada 120 murid, ada ribuan murid. Dan mungkin banyak sekali ya murid-murid yang ada. Sehingga terjadi yang namanya masalah pada waktu itu. Terjadi masalah, kita lihat ayat yang pertama. Pada waktu itu, masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil ke semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudaraku, ketika pelayanan mereka semakin berkembang, terjadilah masalah. Para rasul ini banyak sekali dituntut untuk melayani orang miskin, melayani meja, ya, pelayanan diakonia pada waktu itu. Kemudian akhirnya mereka berkata, kami merasa berat kalau kami disuruh memberitakan Injil ke sana kemari, tapi juga harus mengurus satu persatu orang, ya, tidak cukup tenaganya. Akhirnya dipilihlah 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan berhikmat. Kita berasal dari orang-orang yang punya mimpi, dari mungkin belasan orang, 20 orang. Dan akhirnya pelayanan yang kita kenal dulu adalah pelayanan youth saja. Pelayanan mahasiswa saja yang kita tahu. Kita tidak ngerti pelayanan yang lainnya, kita cuma punya mimpi. Setelah kita lulus, kita akan buat ini, kita dapat mimpi dari Tuhan dan kita akan lakukan itu. Kita sepakat dan kita berjuang sama-sama. Dan setelah itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, sedikit kilas balik ya, mengingat kembali nostalgia. Dan dimulai dari pelayanan youth ya, dari mahasiswa. Di salah satu kampus yang mulainya dari sana. Akhirnya Tuhan percayakan kita ke kampus-kampus yang lain. Tuhan percayakan kita punya sekolah. Tuhan percayakan kita punya banyak ladang-ladang yang begitu besar, yang begitu luas. Pelayanan kita sudah enggak lagi pelayanan mahasiswa saja. Kita sudah kompleks. Bahkan tahun kemarin Tuhan mulai ingatkan terus kepada kita. Garap pelayanan anak-anak, garap pelayanan remaja, garap pelayanan dewasa muda yang mungkin sudah ada ya. Dari beberapa tahun yang lalu, digarap pelayanan keluarga-keluarga. Karena teman-teman jemaat-jemaat ini luar biasa, sudah mulai berkeluarga, ya, sudah mulai punya anak. Tentunya harus ada pelayanan anak, harus ada pelayanan keluarga, harus ada pelayanan orang tua. Karena sekolah kita, ya, kalau anaknya saja misalnya ada 200 anak, berarti orang tuanya ada 400 orang. Ada banyak orang yang bisa kita layani dan pelayanan kita teman-teman semakin berkembang. Pelayanan kita semakin berkembang. Ketika pada zaman Kisah Para Rasul itu ya, mereka juga semakin berkembang dan semakin berkembang. Mereka kebingungan. Mereka akhirnya ada yang sungut-sungut, ada yang marah-marah, merasa tidak dilayani, merasa diabaikan dan sebagainya. Teman-teman, ketika pelayanan kita mulai berkembang, Anda dipercaya Tuhan mungkin pelayanan anak, Anda dipercaya Tuhan pelayanan dewasa muda, Anda dipercaya Tuhan pelayanan anak kebutuhan khusus, Anda dipercaya Tuhan mungkin di bidang tari-tarian dan semua bidang yang lainnya. Mari kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh teman-teman. Amin. Kerjakan panggilan kita di pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, itu penting. Ketika pada waktu itu mereka mengerjakan bagian mereka masing-masing, ada masalah. Di dalam pelayanan kita, kehidupan kita, mungkin usaha kita ya semakin berkembang, pelayanan kita semakin banyak.
mungkin ada masalah dan pasti ada masalah. Tapi apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus berfokus kepada yang namanya sungut-sungut? Kita berfokus dengan yang namanya gontok-gontokan, ya. Kita berfokus dengan yang namanya pertengkaran pada waktu itu terjadi. Tapi akhirnya rasul-rasul ini mengambil langkah yang sangat tepat yang akan kita bahas hari ini. Nanti ada kisah selanjutnya. Mereka berdoa dan mereka akan memilih, oke, kita pilih 7 orang. Dan mereka akan melayani meja diakonia. Dan inilah diaken yang pertama. Para 7 diaken yang pertama yang dicatat di Alkitab dalam sejarah gereja. Dan mereka lah yang akan melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang miskin, ya, melayani meja. Dan mereka bahkan melakukan lebih dari apa yang ditugaskan kepada mereka. Saudaraku, ketika kita punya masalah, mari kita fokus kepada solusi. Anda mungkin dengan teman-teman pelayanan punya masalah, fokus kepada solusi, jangan fokus kepada masalahnya. Aduh, ini aku merasa gak diperhatikan. Aduh, rasul-rasul sudah gak sayang lagi sama aku. Ya, mereka mulai tidak enak, mulai marah. Cari solusi. Mari teman-teman budayakan untuk kita tidak marah dulu dengan lidah kita. Kita tidak sungut-sungut dulu ketika ada masalah dalam kehidupan kita. Berfokuslah untuk berdoa dan mencari solusi yang tepat. Bukan fokus untuk marah duluan. Fokusnya kepada apa? Kita mencela orang duluan, ya. Tapi kita fokus untuk mencari solusi. Kasih salam dulu, cari solusi, bukan marah-marah, ya. Cari solusi dong. Kalau gembalanya telatan terus misalnya, ya. Waduh, kok Yosef ini telatan, marah-marah. Wes pindah wae, pindah. Cari solusi. Bilang sama Ko Yosef, kenapa Ko kamu telatan, ban gembos. Besoknya lagi apa Ko? Ban kiri gembos. Besoknya apa lagi Ko? Yang belakang gembos. Ya sudah ya, kita urunan beli ban. Ya, teman-teman belajar untuk cari solusinya. Ya, ini yang pertama yang harus kita pelajari dari kisah para rasul ini. Dan kita akan lihat selanjutnya teman-teman. Gereja yang semakin berkembang pada waktu itu, mereka memilih 7 orang yang terkenal baik, perhatikan, yang penuh roh dan punya hikmat. Saudaraku, kemarin ketika saya di pertemuan pelayan, ya, saya sampaikan ada 4 kualitas seorang pemimpin. Puji Tuhan, hujan ya. Kualitas seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki yang pertama apa? Kemarin yang datang, visi. Pemimpin, kita semua sedang dilatih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus punya yang satu yang namanya visi. Yang kedua, teman-teman, kita harus punya yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Ya, pada waktu itu, Musa ketika menjadi seorang pemimpin, dia bisa mengerti, melihat orang-orang mana yang berbakat, orang-orang mana yang punya keterampilan, punya pengetahuan, dan dia letakkan di tempat yang tepat. Kita perlu melakukan itu sebagai pemimpin-pemimpin. Anda mungkin pemimpin divisi, pemimpin Rekom ya, atau Anda adalah mungkin gembala-gembala, pemimpin-pemimpin di perusahaan juga mungkin ya. Anda lihat potensi yang apa yang sudah ada di sekitar kita. Tempatkan mereka di tempat yang benar. Pemimpin, kita juga bukan cuma begini, Tuhan, aku pakai Tuhan hidupku Tuhan. Kita rindu dipakai Tuhan. Tapi kita tidak memperlengkapi diri kita untuk dipakai sama Tuhan. Kalau dulu ketika saya remaja, saya lihat kakak saya, lihat pendeta saya waktu itu di kota saya, di desa saya, main keyboard. Wah, saya senang banget main keyboard. Ya, waktu itu gembala sidang saya dulu di sana. Om itu suka ciptain lagu. 1 lagu, 2 lagu pernah diciptakan, diajarkan ke jemaat. Waktu itu wah, bisa ciptain lagu, keren ya. Nyanyi, bisa semua alat musik. Saya terinspirasi. Saya kepingin bisa main musik. Kakak saya sudah mulai les, sudah mulai bisa nyanyi-nyanyi. Oh, nyanyinya gak bisa sih ya. Main musik. Enggak bisa nyanyi lah ya, enggak fales. Lalu saya kepingin dipakai sama Tuhan waktu itu. Tuhan, aku pingin hidupku dipakai sama Engkau. Aku pingin bisa main musik. Aku pingin bisa melayani, nyembah Tuhan pakai piano Tuhan. Tapi saya gak pernah berlatih teman-teman. Ya,
Jika saya tidak pernah berlatih, sampai nangis-nangis latihan itu ya. Tidak pernah les sih, tapi sampai nangis-nangis karena mental. Tapi puji Tuhan saya akhirnya waktu itu dipercaya untuk sebagai pelayan penyembahan. Ngiringi orang nyembah Tuhan ya. Senang waktu itu walaupun banyak salah kunci ya. Teman-teman, kalau Anda rindu dipakai sama Tuhan, persiapkan diri Anda dipakai sama Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu. Anda pengen apa? Kak, Bu Pendeta, saya kepingin melayani Tuhan main gitar. Oke, kalau Anda betul-betul mau dipakai Tuhan, siapkan dirimu, latihan sungguh-sungguh dong. Gak ada sesuatu saudaraku tanpa kita itu membayar harganya. Kalau kita cuman, aku pengen dipakai Tuhan untuk menggembalakan. Sudahkah engkau betul-betul siapkan dirimu teman-teman? Kita harus punya keterampilan juga, bukan cuman, mohon maaf ya, bondo hati, kepingin. Dulu saya kepingin bondo hati, kepingin dipakai, pengen melayani. Tapi saya nggak persiapkan diri saya nggak pernah latihan piano. Saya ketika disuruh main piano di ibadah menolak terus. Waktu itu saya takut ya, pernah. Tapi saya nggak akan dipakai Tuhan kalau saya begitu. Saudaraku, yang ketiga, Anda harus memiliki konsisten. Ayo adik-adikku, bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, konsisten. Ketika Anda dipercaya Tuhan sesuatu, sudahkah kita ini konsisten mengerjakannya? Ataukah begini, malas, lagi gak enak hati, kita gak kerjain. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu, kerjakan itu dengan konsisten. Bukan hanya pelayanan saja, dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita butuh konsisten. Seringkali perkataan kita pun tidak konsisten, ya. Seringkali tindakan kita tidak konsisten. Tanggung jawab kita tidak konsisten. Tidak konsisten datang, tidak konsisten melayani, ketiduran lah, males lah. Teman-teman, Anda nggak bisa jadi pemimpin kalau seperti itu. Konsisten. Dan yang terakhir, yang keempat, kita punya karakter dan integritas. Dan karakter ilahi hanya dihasilkan dari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemarin saya cerita, ada sebuah gereja di Amerika. Sebuah gereja di Amerika ini, ya, Bapak Gembalanya ini stres. Stresnya, depresinya itu kenapa? Karena jemaatnya ini, ya, yang dulunya mungkin banyak atau saya nggak tahu gimana sejarahnya, itu tinggal sekitar 200 orang. Tinggal 200 orang dan tidak terjadi stagnan. Yang melayani ya orang-orang itu aja, ya. Tidak ada pemimpin-pemimpin baru yang muncul, itu aja. Sampai akhirnya dia tuh bergumul sama Tuhan, gimana cara mengembangkan gereja Tuhan ini Tuhan. Dia bingung sekali, dia berdoa dan berdoa. Dalam jangka waktu tidak disebutkan, waktu itu saya baca. Dia dari 200 orang menjadi 3.000 orang. 10 kali lipat lebih saudaraku. 200 orang menjadi 3.000 orang, lalu saya membayangkan, wow, tempat ini tidak akan cukup. Ya, kita akan buat ibadah 1, 2, 3, 4, 5 dan pemain musik harus banyak. Amin. Yang main, yang WL juga harus banyak. Jadi siapa yang mau daftar WL? Angkat tangan, ya. Yang melayani Tuhan juga harus banyak. Kita juga harus mempersiapkan diri kita, tapi jangan tergiur dulu dengan jumlahnya. Kenapa sampai terjadi pelipat gandaan tersebut? Ternyata ketika ditanya di wawancara, dia bilang begini. Mereka melakukan yang namanya melatih jemaat. Mereka akhirnya melatih jemaatnya. Jemaat yang dulunya nggak mau melayani, yang cuma duduk ke gereja hari Minggu, ini disuruh melayani, disuruh memimpin, disuruh dilatih dan dilatih. Dan akhirnya terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Dan saya percaya langkah itu tepat. Kita nggak bisa mengharapkan mujizat Tuhan, berikan apimu, kirimkan apimu, tiba-tiba besok Minggu 1.000 orang datang ke tempat ini. Kita nggak bisa mengharapkan mujizat seperti itu saudaraku. Kalau itu kehendak kedaulatan Tuhan bisa. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita ini harus dilatih dan kita harus mau berlatih saudaraku. Pada waktu ini saya lihat ada 7 orang nama. Kita lihat namanya tadi sudah ya, namanya ya ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat ya. Ada namanya siapa saja? Stefanus. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus.
Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Dan yang paling kita hafal itu yang mana? 2 nama pertama ya. Kisah yang lainnya tidak tertulis memang, tapi saya percaya mereka melakukan tugas mereka dengan luar biasa. Tapi kenapa 2 nama yang di atas itu ditulis saudaraku? Tiba-tiba muncul nama mereka 7 orang. Apakah sebelumnya mereka tidak ada? Ada. Berarti sebelumnya mereka juga melayani Tuhan. Mereka ini sudah melakukan bagian mereka, terkenal baik. Baik itu juga penting loh. Jangan cuma begini, aku sudah percaya Tuhan Yesus, enggak baik juga enggak apa-apa ya. Baik itu penting. Baik itu juga adalah buah dari kita punya Roh Kudus teman-teman. Baik enggak kita sama saudara kita? Baik enggak kita sama keluarga kita? Baik enggak ucapan kita? Baik enggak tindakan kita? Terkenal baik. Yang kedua, penuh dengan Roh Allah. Dimaksudkan penuh dengan Roh Allah ini bukan berarti berbahasa roh yang paling keras. Tetapi hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya ini ada tuntunan Roh Kudus. Hidupnya ada Roh Kudus di dalamnya. Sehingga mereka menampakkan Kristus di dalam mereka. Dan punya hikmat. Nama mereka sebelumnya enggak ada. Tiba-tiba muncul dalam sejarah. Tiba-tiba muncul di Alkitab. Teman-teman saya mau kasih tahu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, Anda harus belajar siap sedia. Seperti yang saya ceritakan tadi, jangan menunggu begini, nanti kalau saya sudah jadi pelayan Tuhan, saya baru akan melayani. Oh nanti kalau saya sudah jadi gembala, KTB, barulah saya akan doa sungguh-sungguh, barulah saya akan melatih diri saya untuk jadi contoh. Enggak, yang harus kita lakukan adalah siap. Anda enggak tahu kapan Anda akan dipakai, diangkat sama Tuhan. Kapan Anda tiba-tiba mungkin akan dipanggil orang berkhotbah teman-teman. Ya, saya senang kalau adik-adik di tempat ini anak-anak kita ketika Anda pulang ke rumah masing-masing. Anda disuruh melayani di gereja, kota Anda masing-masing. Saya bangga ya. Berarti Anda sudah berhasil untuk bertumbuh, untuk kita melayani orang lain. Jangan cuma di sini, aktif pelayanan. Di gereja kita masing-masing, di kota kita, males ke gereja saja, enggak. Jangan begitu teman-teman. Layani dimanapun Anda berada. Melayani Tuhan, jadi berkat, siap sedia. 7 orang ini, saya kagum dengan mereka. Mereka orang yang siap. Ketika mereka didoakan, mereka terpilih dari banyak orang, pasti ada ribuan orang. Dan nama mereka terpilih karena mereka siap. Mereka orang yang penuh roh, mereka orang yang punya hikmat. Saudaraku, kita ini butuh hikmat. Coba kita lihat Ayub 12. 3 hal tadi ya yang membuat mereka terpilih, baik, penuh roh, dan hikmat. Ayub pasal 12 ayat 12 berkata begini. Konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita mungkin berpikir, yang punya hikmat itu, ini kata firman Tuhan ya, bukan saya. Yang punya hikmat itu biasanya orang-orang tua. Orang-orang yang bijak, orang-orang tua yang sudah beruban ya, sudah janggutnya panjang-panjang, orang bijak ya. Itu orang yang punya hikmat. Tapi firman Tuhan berkata, pada Allah, pada Tuhan itu yang punya hikmat. Di dalam Dia ada pertimbangan dan pengertian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini butuh hikmat. Hikmat itu bukan bicara saja soal kepandaian ya, secara logika kita, bukan. Hikmat ini dari Tuhan. Anda itu punya pertimbangan. Anda akan diberikan pengertian. Hikmat itu penting. Ketika usahamu, Anda yang sudah mau lulus misalnya. Anda bingung, Tuhan aku mau kerja apa? Tuhan aku ikut orang apa usaha sendiri? Anda butuh hikmat dari Tuhan. Anda butuh Roh Kudus menuntun Anda. Bingung, aku kerja apa ya? Saudaraku, atau mungkin Anda bingung, aku mungkin kerja online. Online apa ya? Apa yang harus aku jual? Gimana strategi marketingnya? Itu butuh hikmat. Di dalam pelayanan kita butuh hikmat. Di dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kita butuh hikmat.
ada pertimbangan, ada pengertian. Di Pengkhotbah pasal 9 ayat 18 dikatakan begini, hikmat itu lebih baik daripada alat-alat perang. Hikmat lebih baik dari alat perang. Bahkan di Pengkhotbah 10 dikatakan, untuk berhasil, hikmat itu adalah rahasianya. Saudaraku, Anda di sini banyak dari mahasiswa. Anda banyak yang mau lulus kuliah. Anda ingin berhasil dalam hidup Anda. Berhasil bukan cuma materi, tetapi miliki hikmat. Untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Untuk mendapatkan panggilan Tuhan itu. Anda butuh memilah pertimbangan Tuhan. Aku ini mau pilih yang mana? Aku mau kerja di mana? Bahkan untuk pasangan hidup juga, ya. Anda juga harus berhikmat. Anda harus berhikmat. Teman-teman, hikmat itu sangat penting. Stefanus, kita lihat Stefanus. Kembali lagi tadi. Ketika Stefanus melayani Tuhan, di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8. Kita lihat Stefanus dulu. Stefanus ini dipakai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga ketika dia ditentang oleh banyak orang. Kenapa mereka tidak suka sama Stefanus? Ya, karena Stefanus ini pintar ngomong. Sampai dibunuh kan akhirnya Stefanus martir pertama. Karena dia tuh pintar ngomong. Ketika dibantah tidak bisa. Dia selalu bisa mengalahkan banyak orang dengan perkataan hikmatnya. Dan dia dilengkapi ayat 8. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat dan tanda. Wow. Stefanus ini bukan rasul. Dia adalah 7 orang diaken pertama. Kalau Anda lihat Stefanus dan Filipus, ini tercatat di Alkitab. Mereka mengadakan mujizat. Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka melakukan mujizat-mujizat dan tanda. Kenapa? Padahal mereka ini cuma pelayan meja. Coba perhatikan. Mereka bukan rasul loh. Pelayan meja. Ngurusi orang-orang. Pelayanan. Tapi Tuhan bisa pakai mereka melebihi jabatan mereka. Tuhan bisa pakai Anda, mungkin Anda ya. Soundman itu ngatur di belakang ya. Tapi kalau Anda mau dipakai Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai Anda lebih. Bukan cuma angkat-angkat kursi, utek-utek mixer. Anda akan dipakai melakukan mujizat. Amin. Tuhan bisa pakai Anda melakukan mujizat. Tuhan akan berikan Anda kuasa. Kalau Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya Filipus dan Stefanus melampaui apa yang mereka bayangkan dulu ketika mereka menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, Stefanus ini punya hikmat yang luar biasa. Ketika kita minta sama Tuhan, kita diberikan hikmat, dipenuhi Roh Kudus, kita jadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saya percaya orang lain itu akan diberkati luar biasa. Anda yang dulunya pemalu, tidak bisa ngomong sama orang itu malu. Ngomong disuruh sampein khotbah diri kau malu. Memimpin pertemuan malu. Tidak jadi penggerak, tidak mau jadi pemimpin. Ya. Tapi minta hikmat dong sama Tuhan. Anda akan dibuat Roh Kudus, dibuat Tuhan untuk bisa ngomong. Firman Tuhan bilang Tuhan menaruh perkataan itu dan memberikan dorongan itu untuk berbicara kepada banyak orang. Kita butuh kuasa. Kita butuh urapan seperti ini loh teman-teman. Sehingga Anda tidak hanya mengunci lidah kita, mengunci mulut kita. Lihat orang yang kesusahan kunci mulut, nggak usah ikut-ikut. Oh kita lihat saudara kita jatuh, nggak usah ikut-ikut, diam mulut, diam. Tapi kita akan membuka lidah kita dengan hikmat. Bukan asal ngomong ya. Membuka lidah kita dengan hikmat. Jangan cuek ya. Orang yang cuek gak bisa dipakai Tuhan. Maunya hanya dirinya sendiri cuek. Oh pokoknya aku sendiri aja lah. Kepentinganku sendiri, kepentingan keluargaku sendiri. Gak bisa saudaraku. Buka mulutmu. Bersaksi. Buka kunci. Yang selama ini kamu diam, tidak mau beritakan firman, tidak mau ngajak orang, takut, malu. Buka itu. Hikmat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kalau kita melangkah,
Kalau dulu ketika saya mau dilatih Tuhan berkhotbah saya nggak mau. Saya percaya saya nggak akan bisa berdiri di sini berkhotbah saudaraku. Kalau dulu saya nggak dipaksa main musik dan harus bisa melayani di ibadah umum. Mungkin saya juga nggak akan bisa main musik. Kalau Anda yang tadi nari, Anda dulu mungkin pernah nangis-nangis sampai ya ngafalin gak isa-isa, jatuh berkali-kali, capek. Orang nari itu capek loh, pegel kabeh, saya nggak bisa ya. Kalau Anda nggak melewati proses itu, Anda nggak akan jadi penarinya Tuhan. Saudaraku, buka lidahmu, lakukan sesuatu, berkata-kata yang baik, yang benar. Maka kuasa Tuhan akan mengalir. Itu yang terjadi pada Stefanus. Dan yang terjadi juga yang dengan yang namanya Filipus. Ini yang saya tertarik saudaraku ya. Selain Stefanus, saya tertarik dengan Filipus. Ini coba kita lihat di Kisah Para Rasul 8. Ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Filipus yang dimaksud di ayat ini bukanlah Filipus murid Tuhan Yesus yang 12 itu. Ya, tapi Filipus diaken. Bukan Filipus murid ya. Ini Filipus diaken yang baru dipilih tadi, 7 orang tadi. Yang terkenal baik, punya penuh roh dan berhikmat. Dia pelayanan ke Samaria. Ayat sebelumnya kalau Anda lihat penganiayaan di Yerusalem, penganiayaan yang terjadi di mana-mana. Dan Anda tahu dalangnya siapa? Saulus. Itu mulai terjadi penganiayaan besar-besaran. Penganiayaan yang sangat mengerikan. Saulus waktu itu sangat kejam. Dan mereka akhirnya mau tidak mau terpisah, terpencar kemana-mana. Dan justru itu saudaraku, mereka terpencar. Pergilah Filipus ke Samaria. Kalau Anda ingat Samaria itu pernah dikhotbahi oleh Tuhan Yesus ya. Yesus pernah ke sana, ada wanita Samaria. Kemudian Yesus juga pernah memberitakan Injil di sana. Filipus memberitakan Injil di tanah itu. Dan Filipus menuai. Mulai dari taburan Tuhan Yesus sampai Filipus melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan tanah Samaria diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Filipus adalah orang bukan Yahudi, tapi dia adalah orang Yunani, ya. Tapi dia berkobar-kobar dengan Tuhan luar biasa. Saya nggak bahas kisah selanjutnya, Anda bisa baca di situ. Kemudian ketika jemaat di Samaria bertambah besar, Filipus ini mengundang Petrus dan Yohanes datang, rasul untuk datang, ya. Ketika mereka datang, ya, ada Simon penyihir yang kemudian ingin membeli kuasa Tuhan, ya, tapi akhirnya dihardik oleh si Petrus. Anda sudah tahu kisahnya ya, nanti dibaca. Nah, kita lihat lagi Filipus teman-teman ya. Kita lihat Filipus ayat 26. Kita baca bergantian. 26 saya baca ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. 27. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 29. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? 31. Nah, lalu kita baca ayat selanjutnya, kita tahu endingnya adalah orang dari Ethiopia ini, bendahara dari Katu ini, ya. Dia diselamatkan, dia bertobat dan dia dibaptis oleh Filipus. Dan kemudian tiba-tiba Filipus dilarikan di Asdod. Filipus mengalami pengalaman supranatural tercatat di Alkitab. Pengalaman yang tidak masuk akal sama sekali. Tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba bisa ada di kota lain.
hal supranatural terjadi. Dan saya percaya hal-hal supranatural itu masih terjadi. Kuasa Roh Kudus itu masih terjadi, teman-teman. Mujizat dan tanda-tanda itu masih terjadi. Filipus yang terakhir, dia memiliki kepekaan kepada suara Tuhan. Ketika Tuhan bilang pergi ke kota itu, nanti ada seorang yang begini-begini, lalu dia lihat mungkin banyak orang, Tuhan bilang itu ada kereta, hampiri kereta itu. Dia peka mendengar suara Tuhan. Saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kita butuh dikembalikannya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda punya misalnya dengan keluarga Anda sedang sakit. Apakah kita berdoa supaya kuasa Tuhan turun buat keluarga kita? Kalau keluarga papa mama kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, bertengkar terus, mau cerai. Apa yang harus kita lakukan? Pasrah? Atau kita berdoa? Berdoa, saudaraku. Kita punya kuasa dari Tuhan. Bukan cuma anak kecil yang kita ajari ya. Anak TK, anak SD. Ayo berdoa ya buat papa, buat mama. Berdoa kalau kamu kekurangan hikmat. Kurang pinter enggak, nilaimu jelek ya. Berdoa, tumpang tangan. Dalam nama Yesus aku jadi pinter. Dan berdoa dan belajar tentunya. Kuasa. Anda sudah besar, Anda sudah dewasa. Kita juga punya kuasa di dalam Tuhan. Amin. Kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Ayo kalau kita punya, mungkin Anda berkata, aduh aku lagi malas. Lagi jenuh, malas ke gereja. Aku hubunganku sama Tuhan buruk, jatuh dalam dosa. Kita punya kuasa, ambil pedang kita kembali. Ambil perisai kita kembali. Kenakan selengkap senjata Allah kembali. Dengar suara Roh Kudus, belajar peka. Kalau Tuhan mungkin dari pulang tempat ini Anda disuruh Tuhan berhenti. Kok ada suara berhenti ya? Anda berhenti. Ternyata ada tukang bakso. Lalu Anda berpikir, oh disuruh beli bakso. Salah ya. Ternyata maksudnya adalah menginjil tukang bakso itu. Anda pikirannya kedagingan terus ya. Kalau Tuhan bilang, dekati perempuan itu asik, jodohku. Padahal maksudnya apa? Dia gak punya duit, kamu disuruh kasih duit ya. Kita belajar peka, jangan salah paham. Kalau Filipus salah paham, wah ini orang kaya nih, maksudnya Tuhan mau kasih berkat aku sambil jalan. Dia melihat ya ke keretanya ya. Wah, apakah aku diutus Tuhan ke Ethiopia ya? Jangan menduga-duga saudaraku, belajar peka dengan suara Tuhan. Salah enggak apa-apa. Asalkan itu enggak sesat, ya kan? Kamu salah ternyata kamu enggak nginjilin tukang bakso, beli bakso 10.000 ya enggak apa-apa, enggak dosa. Belajar peka. Anda tiba-tiba diingetin Tuhan, aku kok keinget ya sama wajahnya temanku ini. Aku tak hubungi dia, kenapa ya? Belajar peka, langsung hubungi WA. Aku diingetin kamu loh, kamu gak apa-apa. Aku habis kecelakaan, tolong aku gak punya duit. Waduh gitu ya, gawat gitu ya, kok minta duit? Kalau Tuhan suruh Anda kasih duit ya gak apa-apa ya. Dia habis kecelakaan, datangi dia. Saudaraku, gereja itu dibangun bukan dengan kata-kata loh. Gereja itu tidak dibangun dengan mimbar yang kosong, hanya cuman perkataan. Kita belajar sebagai saudara seiman, hidup saling mengasihi, memperhatikan, itu yang membentuk gereja Tuhan. Anda mau belajar peka? Ketika saya teringat waktu kemarin ya, doa dari kesaksian Ibu Tiana itu juga ya. Kesaksian dari Bapak Edi juga yang di HFH Healing from Heaven. Belajar taat, minum air, disuruh minum adiknya yang sudah sakit teman-teman ya. Jantungnya keisi air, batu ginjal apa tuh? Kencing batu ya. Minum air, taat, belajar peka dan terjadi mujizat. Anda sakit, Tuhan suruh Anda belajar peka. Kita belajar punya kuasa. Kuasa itu sudah diberikan Tuhan sama kita. Kita tinggal melatih senjata kita. Melatih. Siapa tahu saudaraku Anda yang duduk di tempat ini, Anda itu sebenarnya calon-calon pengkhotbah yang luar biasa loh. Anda ini calon-calon pemimpin yang luar biasa loh. Cuman bakatmu ya, ini dipendam terus, Anda gak mau keluarin itu. Ayo kita sama-sama belajar. Amin. Ada 5 api yang harus dikobarkan di dalam diri kita, rekom kita, pelayanan kita. Yang pertama adalah api doa. Dalam keluarga kita juga ya, harus ada yang namanya api doa. Yang kedua saudaraku, ada api penyembahan. Api penyembahan. Yang ketiga ada api penginjilan.
api pemuritan dan api pelayanan. Saya harap kita renungkan ini baik-baik. Kita perlu memiliki api dari Tuhan. Gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, mari kita latih adik-adik kita. Gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, miliki api yang kudus dari Tuhan. Adik-adikku semua yang dikasihi Tuhan, miliki api yang kudus dan mau dilatih sama Tuhan. Saya mau ajarkan sebuah lagu ini teman-teman, slide boleh ditampilkan dulu. Kita nyanyikan lagu ini teman-teman ya. Lagu ini saya ciptakan pada waktu pas Imlek. Saya nggak ngapa-ngapain di rumah, lalu saya sedang menyusun materi MMC ya. Saya sedang susun buka laptop, materi MMC, lalu Tuhan ingatkan 5 api. 5 api harus berkobar di gereja ini. Api doa, api penyembahan, api penginjilan, api pemuritan, dan api dalam pelayanan kita. Dan ketika saya tulis itu, tulis, saya tiba-tiba ada kata-kata dalam hati saya. Setelah ada kata-kata dalam hati saya dan nada, saya langsung ambil kertas, saya langsung catat, dan saya langsung ambil piano. Saya ke piano saya dan saya langsung mainkan. Dan akhirnya lagu ini sudah jadi, kita belajar sama-sama ya. Kita belajar lagu ini sama-sama sambil duduk dulu, nanti kita akan doa setelah ini ya. Tuhan curahkan api-Mu, bakar hatiku tuh melayani-Mu. Tuhan curahkan kuasa-Mu, utus aku masuk ke ladang misi-Mu, ladang misi.